Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama membaca satu perikop dari Alkitab. Kita akan pelajari bersama-sama dari Matius 6 ayat 25 dan seterusnya, hal kekhawatiran. Akan saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu lebih penting. Artinya, kalau kita masih punya nafas, punya waktu, punya kesempatan, punya kehidupan, itu lebih penting daripada segala sesuatu yang melengkapi kehidupan. Jadi intinya adalah hidup itu sendiri. Kalau cuma makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, HP, dan sebagainya itu bukan hal yang esensial. Hidup lebih esensial. Kalau kita punya nafas, itu esensial. Kalau kita punya kesehatan, puji Tuhan, gitu ya. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di depan rumah saya itu ada tupai, selalu berjalan kemari di atas kabel telepon, begitu ya. Dan saya lihat tupai itu selalu mendapatkan makanan setiap hari, selalu sehat. Demikian juga burung-burung selalu mendapatkan makanan walaupun mereka tidak bekerja, tidak menabur, ya tidak menuai, tetapi mereka bisa makan setiap hari. Demikian juga semut-semut yang ada di bawah tanah, mereka selalu memperoleh makanan. Itu berarti Tuhan sudah memikirkan semuanya itu, dan Tuhan sudah menyediakan semuanya itu di alam. Selalu ada saja yang bisa dimakan oleh tupai-tupai, burung-burung di udara, oleh semut-semut di dalam tanah. Selalu ada yang bisa dimakan, sehingga mereka tidak perlu khawatir, sebab Tuhan sudah memikirkan semuanya itu. Jikalau Tuhan aja memikirkan binatang-binatang serta makanan mereka, serta kehidupan mereka, apalagi manusia. Tuhan pasti memikirkan kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa kehidupan kita itu terlepas dari pengawasan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Binatang-binatang saja dipelihara, apalagi kita manusia, anak Tuhan. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya kekhawatiran itu tidak penting karena tidak memberi manfaat apapun di dalam kehidupan kita. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kalau tadi kita melihat binatang, ayat ini mengajak kita melihat tumbuh-tumbuhan, terutama bunga. Lihat itu bunga-bunga yang tumbuh dengan indahnya. Bunga bakung, terutama ya yang disebutkan di sini di ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Saya melihat di depan rumah itu ada tanaman liar, dan tanaman liar itu ternyata berbunga seperti bunga matahari, dan itu selalu gugur, tumbuh lagi, begitu seterusnya. Demikian indah. Jikalau tanaman yang cepat mati itu aja dihiasi Tuhan sedemikian cantiknya, didandani oleh Tuhan sedemikian cantiknya, terlebih lagi kita. Artinya apa? Tuhan memperhatikan apa yang kita pakai, Tuhan memperhatikan dandanan kita, Tuhan memperhatikan penampilan kita, Tuhan memelihara kita. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Janganlah kita menjadi orang yang kurang percaya, tetapi hendaklah kita menjadi orang yang sangat percaya, menjadi orang yang beriman, percaya penuh kepada Tuhan. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang dunia mencari uang sebanyak-banyaknya, bahkan dengan segala cara. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu, tidak boleh pakai cara-cara yang
melanggar moral dan etika. Ya, sebab Tuhan yang memelihara kita. Tuhan tahu kok kita butuh makanan, minuman, pakaian, kita butuh uang, kita butuh untuk berobat. Tuhan tahu semuanya itu. Tetapi jangan mencari hal-hal itu sebagai sesuatu yang utama dan menempuh segala cara. Jangan. Ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hiduplah benar, carilah kehendak Tuhan. Itu lebih penting. Semua itu pasti akan diberikan kepada kita. Jangan khawatir. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari ini aja kita tidak tahu, kenapa kita memikirkan hari besok. Hari besok itu urusan Tuhan. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah membebani diri kita sendiri dengan menyusahkan diri, memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, apa yang akan terjadi besok, khawatir, gitu ya. Sok tahu akan hari esok, padahal kita tidak tahu apa-apa. Tidak perlu terlalu khawatir akan hari besok. Lebih baik kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.